Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama-sama belajar tentang sebuah perjalanan hidup di mana manusia pada hakikatnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya kita di dunia itu hidup hanya sebentar. Dan apa yang kita akan bawa ke alam barzah nanti, apa yang akan kita bawa ke akhirat nanti adalah amal salih kita. Keluarga kita akan tinggalkan, anak-anak kita akan tinggalkan, rumah, kendaraan, semua akan kita tinggalkan. Hanya amal salih yang akan menemani kita sepanjang kehidupan kita nanti di alam barzah dan di akhirat. Orang-orang yang cerdas, kata Rasulullah SAW, adalah orang-orang yang menyiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian. Orang-orang cerdas adalah orang-orang yang senantiasa mengingat perjalanan yang lebih jauh nanti ke depan, yaitu perjalanan akhirat. Orang-orang yang cerdas, dia akan menjadikan patokan di dunia adalah sebagai batu lompatan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kesempatan untuk hidup di dunia, Allah ingin kita semuanya beramal saleh. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami yang menghidupkan orang mati. Jadi kita ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki sebuah keyakinan. Orang-orang beriman, orang-orang muslim, orang-orang muslimah memiliki sebuah keyakinan bahwasanya kelak setelah kita meninggal dunia ada kehidupan lagi. Setelah kita meninggal dunia bukan berarti kita tidak hidup lagi, akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan kembali orang yang telah meninggal. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan kembali tulang belulang yang telah berserakan. Dan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan semua yang ada di dunia ini kelak berkumpul di mahsyar. Berbeda dengan orang-orang musyrikin Quraisy, berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman. Mereka tidak memiliki keyakinan kalau setelah meninggal akan ada kehidupan. Mereka mengira kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang terakhir. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kami yang menghidupkan orang mati dan kami catat semua yang telah mereka lakukan. Subhanallah. Pada diri kita ada malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan tugasnya adalah mencatat amal kebaikan kita dan amal keburukan kita di setiap diri kita. Subhanallah. Dan malaikat tersebut teman-teman adalah makhluk Allah yang sangat-sangat mulia. Malaikat ada yang bertugas untuk menyelesaikan urusan-urusan dunia hamba Allah. Ada malaikat yang dia hanya bertasbih sepanjang hidupnya. Ada malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk menjaga gunung. Ada malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk menurunkan hujan. Maka dari itu, apa yang kita kerjakan, sungguh ada malaikat yang mencatat. Walaupun itu adalah keburukan yang kecil, amal soleh yang kecil, semuanya dicatat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan mencatat semua bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Wa atharahum, apa yang dimaksud dengan athar? Yang dimaksud dengan athar atau bekas-bekas yang mereka tinggalkan, yang kita tinggalkan di dunia, menurut pendapat
beberapa ulama, di antaranya adalah pendapat Qatadah dan pendapat Mujahid. Beliau mengatakan bahwasanya wa atharahum, jejak yang dimaksud dalam surah ini adalah jejak kaki ketika kita menuju ketaatan atau kemaksiatan. Subhanallah, ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita bisa berjalan, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak hamba-hamba Allah yang saat ini Allah cabut nikmat kedua kakinya, Allah amputasi kakinya, dan ia tidak bisa berjalan kecuali dengan kursi roda. Dia tidak bisa berjalan kecuali dengan tongkat. Maka bagi kita, siapapun di antara kita yang saat ini Allah berikan nikmat kaki untuk bisa berjalan, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan menaati Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita berjalan ke sebuah tempat di mana Allah ridha, akan Allah catat sebagai kebaikan. Kalau kita berjalan ke sebuah tempat di mana tempat yang kita tuju adalah tempat yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridhoi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan catat sebagai keburukan. Semua telah ditakdirkan, namun manusia memiliki pilihan. Saat ini ketika kita akan menggerakkan kaki kita, ke arah manakah kaki kita akan berjalan? Ke arah tujuan yang Allah ridhai atau ke arah tujuan yang tidak Allah ridhai? Semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu saat ada Bani Salamah, ya. Bani Salamah itu adalah kaum dari suku atau dari anak-anaknya Bani Salamah, ingin berpindah, ya, membuat perkampungan yang dekat dengan Masjid Nabawi. Jadi mereka berpindah dari suatu tempat, kemudian pengen bikin tempat di mana dekat dengan Masjid Nabawi. Kenapa? Agar mereka bisa sholat berjamaah setiap hari ke Masjid Nabawi. Masya Allah. Dan ketika Rasulullah SAW mengetahui hal ini, maka kata Rasulullah SAW kepada Bani Salamah, kata beliau, ya Bani Salimah atau ya Bani Salamah, diyarakum tuktab atharukum. Wahai Bani Salamah, perjalanan dari rumah kalian ke masjid akan dicatat jejak-jejak kaki kalian. Masya Allah, tabarakallah. Maka tak heran kalau ada seorang laki-laki, di mana seorang laki-laki itu wajib hukumnya untuk sholat di masjid, ya, sebelum masa-masa pandemi. Maka tak heran kalau ada laki-laki, seorang hamba Allah yang dia mau berjalan kaki ke masjid, ke tempat yang mulia di muka bumi ini. Karena setiap langkahnya akan Allah catat dengan kebaikan. Ketika dia melangkahkan kakinya menuju ke masjid, maka Allah angkat derajatnya, Allah hapuskan dosanya. Ketika kita berjalan menuju tempat saudara kita, menuju tempat kerabat kita untuk bersilaturahim, atau kita berjalan menuju tempat teman kita untuk mengunjungi sesama hamba Allah, dan itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW, maka itu dicatat sebuah kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kita mengunjungi saudara kita yang sakit, menjenguk, membesuk saudara kita yang sakit dengan harapan agar malaikat mendoakan kita, agar Allah ridha kepada kita, maka itu sudah dicatat sebagai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kehidupan di dunia yang sebentar ini, karena sesungguhnya semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi seorang wanita, kita bisa mengunjungi saudara kita, saudara seiman, dan itu adalah sebuah kunjungan di mana ketika kita mengunjungi hamba Allah, akan Allah tulis dengan kebaikan. Kita sebagai hamba Allah bisa mengunjungi orang-orang yang sakit, dan itu adalah sebuah kebaikan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya ketika kita mengunjungi orang yang sakit, maka kita mengharapkan adanya kita didoakan oleh para malaikat.
Kita ketika pulang ke negeri kita masing-masing, ibu ketika pulang ke Indonesia, kemudian bersilaturahim kepada karib kerabat, kakinya dilangkahkan kepada sesuatu yang Allah ridhai. Karena niscaya apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita berjalan untuk sesuatu yang Allah ridhai, maka yang kita lakukan adalah pengaruh dari amal yang kita kerjakan. Apakah selama ini yang kita lakukan memiliki dampak yang besar di dalam kehidupan kita? Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya pernah mengajarkan sesuatu kepada kita. Di antaranya Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan." Barang siapa yang ia menghidupkan sesuatu yang baik di dalam Islam, barang siapa yang mencontohkan seseorang di dalam kebaikan, fa'umila biha ba'dahu, kemudian diikuti oleh orang lain setelahnya, subhanallah, kutiba lahu mithlu ajri man amila biha, maka akan dicatat untuknya untuk mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Wala yanqusu min ujurihim syai', dan tidak mengurangi pahala orang yang mengikuti kita sedikit pun. Jadi kalau ibu-ibu diberikan kesempatan untuk memberikan contoh yang baik, berikanlah contoh yang baik, termasuk kepada anak-anak kita, termasuk kepada kawan kita. Karena sesungguhnya kalau anak kita meniru apa yang kita contohkan dari perbuatan yang baik, maka kita pun akan mendapatkan pahalanya. Kalau teman-teman kita meniru terhadap apa yang telah kita contohkan dari sebuah amal saleh, entah berpuasakah, entah salat malamkah, entah mengaji Al-Qur'ankah, entah menghadiri majlis ta'limkah, maka semuanya ketika teman kita mengikuti apa yang kita contohkan, kita mendapatkan aliran pahalanya. Allahu Akbar. Dari sini Allah menginginkan agar kita banyak-banyak menjadi contoh atau teladan yang baik bagi sesama saudara kita, bagi sesama manusia. Karena sesungguhnya apa yang telah mereka lakukan dari apa yang kita contohkan itu akan memberikan pahala bagi kita semuanya. Sebaliknya, waman sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang dia telah mencontohkan sebuah kebiasaan yang jelek, sebuah tradisi yang jelek di tengah kaumnya, di tengah teman-temannya, di tengah saudaranya, fa'umila biha ba'dah, dan yang lain mengikutinya, kutiba alaihi mithlu wizru man amila biha, maka siapapun di antara mereka yang mengikuti dari apa yang telah kita contohkan dari perbuatan jelek, maka kita pun mendapatkan dosanya. Dan inilah yang disebut, yang kedua ini adalah dosa jariyah. Yang pertama tadi adalah amal jariyah, ya. Wala yanqusu min auzarihim syai', dan tidaklah mengurangi dosa mereka sedikit pun. Dosanya ditimpakan kepada siapapun yang telah mencontohkan perbuatan buruk, dan mereka pun tidak terkurangi dosanya. Inilah orang-orang yang merugi di dunia. Di dunia waktunya hanya sebentar, mendapatkan transferan dosa. Kalau mendapatkan transferan pahala itu jauh lebih baik. Maka dari itu, mari kita belajar di dunia yang sebentar ini, amalan-amalan apa saja yang bisa mengalir terus pahalanya kepada kita walaupun kita sudah terbujur kaku di kubur. Amalan-amalan apa saja yang mana amalan tersebut bisa kita bawa nanti sampai ke kubur kita,
walaupun kita sudah tidak lagi bisa bersedekah, walaupun kita sudah tidak bisa lagi salat, walaupun kita sudah tidak bisa lagi bermajlis ta'lim, tapi amalan tersebut pahalanya tetap mengalir kepada diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Idza matal insan," ketika seseorang itu meninggal dunia, "inqata'a anhu 'amaluhu illa min salas." Maka ada 3 perkara, yang mana 3 perkara ini diantaranya adalah yang pertama shadaqatun jariyah. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Dan yang kedua ilmun yuntafa' bih, dan ilmu yang bermanfaat. Serta yang ketiga awwaladin salih yad'u lah, atau anak solih yang mendoakan kebaikan bagi kedua orang tuanya. Subhanallah, dalam riwayat lain teman-teman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautih. Ada 7, mohon dicatat ya, agar kita ingat kira-kira fokus kita di dalam kehidupan itu untuk apa. Jasad sudah tidak ada di dunia, tapi transferan pahala tetap mengalir ke kubur kita. Kira-kira amalan apa saja? Maka Rasulullah memberitahukan kita ada 7. Ya, kalau tadi 3 yang pertama, yang ini 7. Ada 7 perkara amal solih yang pahalanya akan tetap mengalir kepada diri kita. Apa itu yang pahalanya tetap mengalir kepada diri kita? Di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'allama ilman, barang siapa yang mengamalkan ilmu. Subhanallah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan ilmu itu tidak harus menjadi seorang ustadz. Mengamalkan ilmu itu tidak harus menjadi seorang ustazah. Mengamalkan ilmu itu tidak harus menjadi seorang kiai. Mengamalkan ilmu itu tidak harus menjadi seorang bunyai. Semua diri kita memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan ilmu kita masing-masing. Karena kelak di akhirat nanti kaki kita tidak akan bergerak kecuali akan ditanya 4 perkara. Dan di antara 4 perkara yang akan Allah tanya kepada kita adalah, untuk apa engkau amalkan ilmumu? Untuk apa ilmumu? Apakah engkau hanya jadikan sebagai hiasan-hiasan saja? Atau engkau amalkan? Semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat di sini adalah ilmu yang bisa mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud ilmu yang bermanfaat di sini adalah ilmu yang bisa membedakan seseorang antara yang hak dan yang batil. Dan yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat di sini adalah ketika seseorang dia bertambah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh beruntunglah orang-orang yang di dunia ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar agama dan mengajarkannya, untuk belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Subhanallah. Jangan pernah tolak kesempatan siapapun di antara teman-teman kita ibu-ibu ketika meminta kepada ibu-ibu, tolong ajarkan ilmu agama, tolong ajarkan Islam, tolong ajarkan Al-Quran. Karena pada hakikatnya Allah sedang memberikan kepada kita kesempatan untuk kita tanam sebanyak-banyaknya di dunia ini, yang nanti akan mengalir deras pahalanya kepada diri kita ketika kita sudah sampai di kubur. Kemarin ada seorang ibu yang curhat kepada saya, dia baru belajar Al-Quran dan alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk mudah dalam belajar Al-Quran. Tetangganya meminta untuk diajarkan Al-Quran, maka dia merasa sepertinya saya belum mampu untuk mengajar Al-Quran.
Kemudian saya katakan bismillah, ista'in billah, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan. Karena ketika kita mengajarkan sesuatu yang Allah berikan, baik dari ilmu, baik dari harta, baik dari apapun kita bagikan kepada orang lain, Allah akan beri kepada kita ilmu dari arah yang tak terduga. Yakinkan ke dalam diri kita masing-masing, sesungguhnya kita semuanya adalah orang-orang yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan ilmu kepada orang lain. Apalagi keberadaan ibu-ibu saat ini berada di Colorado, di mana mungkin di antara mereka ada yang baru masuk Islam. Mu'allaf biasanya mereka mencari orang yang mau mengajarkan sholat kepada mereka, mencari orang yang mau mengajarkan wudhu kepada mereka. Disitulah letak kemuliaan seseorang. Ketika kita mau mengajarkan wudhu kepada orang-orang yang baru masuk Islam, subhanallah, dan mereka mengenal wudhu dari kita, maka sepanjang hidup mereka ketika mereka berwudhu kita mendapatkan aliran pahalanya. Mungkin Allah hidupkan mereka lebih lama usianya daripada kita di dunia, dan apa yang mereka kerjakan di dunia dari amalan wudhu, sedangkan kita sudah terbujur di kaku di kubur, terus pahalanya mengalir kepada kita. Kalau ada mu'allaf yang ingin diajarkan Al-Quran, ajarkanlah Al-Quran. Walaupun itu hanya Iqra, walaupun itu hanya alif, ba, ta, tidak apa-apa. Atau ajarkan Al-Fatihah beserta maknanya. Bisa dibayangkan kalau ternyata yang kita ajarkan Allah berikan usia lebih dari 100 tahun, dan ia gunakan surah Al-Fatihah di sepanjang hidupnya untuk sholat, maka ketika kita sudah tidak lagi di dunia, dia membaca Al-Quran, dia salat membaca surah Al-Fatihah, kita mendapatkan aliran pahalanya. Allahu Akbar. Dan ketika ada orang mu'allaf yang ingin dikenalkan Islam, ajarkanlah Islam. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW ketika beliau diutus menjadi seorang Rasul, beliau pun diperintahkan untuk mengenalkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Walaupun Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum jami'an mereka mendapatkan tantangan yang sangat luar biasa. Begitulah kehidupan di dunia, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita bersemangat untuk mengajarkan ilmu kepada orang lain. Terlebih dahulu kita amalkan ilmu yang kita miliki untuk diri kita masing-masing. Karena ada sebuah ancaman yang sangat keras ketika seseorang mengajarkan ilmu tapi tidak dipakai untuk diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah tidak suka kepada orang-orang yang dia mengamalkan ilmu tapi melupakan dirinya. Introspeksi, katakan dalam diri kita, sesungguhnya ilmu yang kita pelajari tujuan utamanya adalah untuk diamalkan. Untuk siapa? Untuk kita. Dan selanjutnya untuk orang lain. Kemudian yang kedua, dari hadis Anas radhiyallahu an, Rasulullah SAW mengatakan yang kedua setelah menuntut ilmu dan mengajarkannya, ada sebuah amal salih, diantaranya adalah au ajra naharan, atau mengalirkan sungai-sungai. Subhanallah, ini kesempatan yang luar biasa teman-teman. Jika teman-teman mendapatkan kesempatan untuk membuat aliran-aliran sungai dari mata air atau sungai induk agar airnya bisa sampai ke pemukiman masyarakat atau sawah-sawah atau ladang-ladang masyarakat, maka ikut serta dalam proyek akhirat ini. Beli paralon yang paling bagus ya. Ibu-ibu katakan kalau mau wakaf, kalau mau jadikan sebagai amal jariah, ibu-ibu jangan takut untuk membeli yang paling bagus sekalian. Kenapa? Karena kalau paralonnya bagus dan itu akan dipakai oleh orang tersebut selama puluhan tahun, selama dipakai paralon tersebut kita dapat aliran pahalanya. Allahu Akbar. Dan inilah kesempatan emas untuk kita mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya.
Dan yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya di antara 7 amal salih, amal jariyah yang bisa kita bisa lakukan di dalam kehidupan dunia ini adalah hafara bi'ran. Apa itu hafara bi'ran? Hafara bi'ran adalah menggali sumur, membuat sumur-sumur bor, dan biasanya ini ada di pegunungan-pegunungan yang terbuat dari atau pegunungan kapur, di mana misalnya ada kesulitan-kesulitan air di situ, atau mungkin di pedesaan-pedesaan di mana mereka kesulitan air misalnya, atau di sebuah daerah di mana tidak ada sungai, tidak ada sumur di sana, maka bisa menjadi sebuah amal jariyah, yaitu membuat sumur bor atau menggali sumur. Subhanallah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara pahala orang yang menggali sumur pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu kaum muslimin berada dalam kekeringan yang sangat. Jadi kaum muslimin ketika itu tidak ada air, dan satu-satunya sumur yang dimiliki di Madinah adalah milik orang Yahudi. Ya. Maka dari itu Rasulullah SAW mengatakan, siapa di antara kalian yang bisa membeli sumur ini, akan Allah ganti dengan surganya. Majulah Utsman bin Affan radhiyallahu an dan membeli sumur tersebut dari tangan orang Yahudi, walaupun orang Yahudi akhirnya menaikkan harganya. Menaikkan harganya tidak sewajarnya. Dan inilah sifat orang-orang Yahudi. Mereka membenci Islam. Mereka ketika tahu sumur itu akan dibeli oleh orang-orang yang beriman, tinggikan dulu harganya. Alhamdulillah biidnillahi ta'ala Utsman mampu membelinya, dan dibelilah oleh Utsman kala itu. Subhanallah. Dan sumur yang dibeli oleh Utsman, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai detik ini masih ada. Sumur-sumur tersebut saat ini mengaliri hektaran pohon kurma, dan ketika pohon kurma itu berbuah, maka buahnya bisa dinikmati oleh seluruh kaum muslimin untuk berbuka di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Utsman bukan hanya mendapatkan pahala yang sangat luar biasa, Utsman mendapatkan pahala orang berbuka puasa sampai detik ini. Jasad Utsman sudah tidak ada lagi di dunia, namun pahala orang yang berpuasa karena makan dari buah kurma yang dialiri dari sungai atau dari sumur yang dibeli Utsman bin Affan, sampai detik ini beliau bisa merasakannya. Maka dari itu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, jika ada proyek akhiratnya, dimanapun kita ketemu proyek akhirat, terkadang Allah berikan kesempatan kepada kita. Ya, ada flyer misalnya, sampailah kepada kita, siapa yang mau ikut proyek akhirat, membangun sumur, ngebor sumur, gali sumur. Di situ kadang kita berpikir, nanti misal dibutuhkan MM-an, kita cuman bantu sedikit dan sebagainya. Setan misalnya, kamu bantunya sedikit, nggak jadi. Nanti aja, ada kebutuhan lain, ada kebutuhan lain. Akhirnya nggak jadi ikut proyek akhirat. Dari sini kita harus bisa mengambil sebuah pelajaran. Kita tidak tahu kapan kematian datang. Kalau di depan kita ada sebuah kebaikan, dan itu adalah kebaikan yang luar biasa, maka lakukan. Lakukan detik itu. Kita katakan dalam diri ini, bahwasanya ini adalah bekal untuk akhiratku. Kemudian yang keempat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, di antara amal jariyah yang keempat adalah ketika seseorang menanam pohon. Ketika seseorang dia bisa menanam pohon, dan pada waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ghorosa nakhlan, karena pada zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pohon yang paling bermanfaat untuk kaum muslimin, untuk manusia adalah pohon kurma. Subhanallah, kalau kita lihat pohon kurma teman-teman, itu semuanya bisa dimanfaatkan, dari dahannya, dari pohonnya, dari buahnya, semuanya bisa bermanfaat, tidak ada yang terbuang satupun. Dan Syekh Utsaimin mengatakan, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pohon kurma, ini bukan berarti hanya pohon kurma yang bisa ditanam. Semua jenis pohon bisa ditanam.
Kalau kita meninggalkan jejak-jejak kebaikan, misalnya teman-teman membeli pohon buah ya yang di pot, dan kemudian teman-teman sedekahkan pohon buah ini ke sebuah pondok pesantren di mana mereka menghafal Al-Quran. Biidnillahi ta'ala, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, pohon yang teman-teman sedekahkan berbuah lebat dan buahnya bisa dimakan setiap kali musim oleh anak-anak penghafal Al-Quran. Maka subhanallah, teman-teman bukan hanya mendapatkan kebaikan ketika buahnya itu lebat dan dimakan oleh anak-anak penghafal Al-Quran. Maka ketika anak-anak penghafal Al-Quran ini membaca Al-Quran dan mereka telah dikuatkan oleh Allah dengan memakan buah-buahan yang telah teman-teman sedekahkan, kita pun mendapatkan aliran pahala dari setiap bacaan Al-Quran yang mereka baca. Allahu Akbar. Maka dari itu jangan pernah takut untuk membeli pohon, baik pohon yang berbuah ataupun pohon yang bisa dijadikan berteduh, karena sesungguhnya setiap kali pohon tersebut bermanfaat untuk hamba Allah, maka disitulah kita mendapatkan aliran pahalanya. Ada satu hal yang unik yang saya dapati dari seorang syekhoh dari Aljazair, yang kemarin pernah Allah berikan kesempatan untuk menjadi guru dari putri kami di Indonesia. Ya, saat ini beliau sudah pulang ke Aljazair. Sebelum pulang ke Aljazair, kalau manusia normalnya kalau mau pulang ke kampung halamannya, ke negerinya, itu yang dipikirkan hanya oleh-oleh saja, hanya oleh-oleh untuk kerabatnya. Tetapi beliau memiliki keunikan. Yang beliau pikirkan mencari pohon, yang beliau pikirkan di mana saya bisa menanam pohon, yang beliau pikirkan di mana bisa meninggalkan jejak-jejak kebaikan untuk Indonesia. Dan alhamdulillah saat ini beliau sudah berada di Aljazair, dan jejak-jejak kebaikan yang beliau tinggalkan di negeri kita, Allah berikan pahala bagi beliau. Nasihat untuk diri saya dan teman-teman semuanya, jika kita diberikan kesempatan untuk menanam pohon di tempat-tempat yang bisa dijadikan untuk berteduh atau diambil manfaatnya, maka tanamlah pohon. Sesungguhnya menanam pohon ini adalah sesuatu yang diperintahkan dalam Islam. Kalau orang-orang non-muslim mereka hobi menanam pohon di mana-mana, mereka tidak mendapatkan pahalanya. Orang-orang beriman menanam pohon di tempat-tempat yang memang butuh untuk menanam pohon dan bisa diambil manfaatnya oleh hamba Allah, kita akan mendapatkan pahalanya walaupun kita sudah tidak ada lagi berada di dunia. Kemudian yang kelima, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada amal salih yang akan terus mengalir pahalanya. Di antaranya ketika kita membeli mushaf Al-Quran, ketika kita mewariskan mushaf Al-Quran untuk siapapun yang menghafal Al-Quran, untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Karena sesungguhnya ketika kita mewariskan Al-Quran, itu bisa dilakukan dengan cara ikut mencetak. Ya, kalau ada proyek mencetak Al-Quran, maka kita ikut. Misalnya untuk mencetak Al-Quran ada dana yang harus dibutuhkan, kita ikut dalam proyek mencetak Al-Quran tersebut, kita ikut berpartisipasi. Atau membeli mushaf Al-Quran dan mewakafkannya jika bisa diwakafkan di tempat-tempat penghafal Al-Quran. Jadi kalau kita mau beli Al-Quran, lihat-lihat dulu tempatnya. Kalau ternyata di masjid itu teman-teman sudah ada Al-Quran, dan Al-Qurannya hanya menjadi pajangan, dibaca hanya 1 pekan sekali oleh jamaah masjidnya, maka kita pindahkan ke tempat yang lebih bermanfaat. Coba teman-teman beli Al-Quran, salurkan ke pondok-pondok tahfidz Al-Quran, dan di situ anak-anak penghafal Al-Quran minimal membaca Al-Quran sehari 3 sampai 5 kali. Sebelum subuh mereka gunakan Al-Quran yang teman-teman berikan untuk menghafal Al-Quran. Setelah subuh mereka gunakan Al-Quran tersebut untuk murojaah. Sebelum asar mereka gunakan lagi, mereka buka lagi untuk membaca Al-Quran. Setelah
asar mereka murojaah kembali untuk membaca Al-Quran. Begitulah sehari-hari mereka. Mereka banyak membaca Al-Quran, dan setiap ayat, setiap huruf yang mereka baca, teman-teman dapat pahalanya, walaupun teman-teman tidak membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Inilah cara beramal yang cerdas. Di dunia saja teman-teman sudah dapat aliran pahalanya. Bagaimana nanti kalau kita sudah meninggal dunia? Selama Al-Quran itu dipakai untuk dibaca, untuk diamalkan, maka kita dapat aliran pahalanya. Dan kalau teman-teman mau mewakafkan Al-Quran di dalam sebuah pondok pesantren, alangkah baiknya tanya terlebih dahulu kepada pengurusnya, yang dipakai Al-Quran macam apa di sini, dengan metode apa, ya. Kenapa saya katakan demikian? Agar Al-Quran yang kita berikan kepada mereka itu bermanfaat. Jangan sampai kita membeli Al-Quran asal-asalan, kita seenaknya sendiri. Oh, ini Qurannya bagus, misalnya covernya warna pink misalnya, tetapi ternyata di sana tidak bisa digunakan karena berbeda metodenya, berbeda Al-Quran yang mereka pakai. Maka tanya dulu, baru kemudian kita transfer uangnya atau kita nitip untuk dibelikan Al-Quran dan lain sebagainya. Dan yang terakhir dari ketujuh pesan Rasulullah SAW adalah ketika seseorang taroka waladan, ketika seseorang meninggalkan anak-anak, yang mana anak-anak yang ditinggalkan adalah anak-anak yang salih dan salihah, dan kelak ketika kita meninggal dunia, dia terus mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Orang tuanya belum meninggal dunia, dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Ia mendoakan kedua orang tuanya dengan sebuah doa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah diriku dan kedua orang tuaku yang telah memberikan kasih sayangnya kepadaku sebagaimana mereka telah memberikan kasih sayangnya di waktu aku kecil. Saudariku, doa anak-anak kita yang saleh dan salihah itu jauh lebih bermanfaat daripada gelar anak itu sendiri. Anak kita saat ini, kalau kita didik dengan sesuatu yang tidak menjadikan mereka saleh dan salihah, akan dirasakan manfaatnya hanya di dunia. Mereka mendapatkan gelar, mereka mendapatkan jabatan, mereka akan memberikan materi kepada ibu bapaknya. Namun setelah meninggal dunia, mereka akan sibuk dengan dunianya masing-masing. Bahkan ada di antara orang tua yang dari kecil anaknya dididik, dikursuskan macam-macam. Untuk apa? Untuk mendapatkan nilai tertinggi di sekolahnya, kemudian mendapatkan universitas terbaik di negaranya, bahkan bisa keluar kuliah ke luar negeri. Tapi ketika orang tuanya sudah tua renta, anak tersebut lupa kepada kedua orang tuanya. Ketika orang tuanya mendatangi atau ketika ajal menjemput dirinya, maka anak tersebut tidak ada di sampingnya. Bahkan ketika orang tuanya meninggal, anak itu sudah tidak lagi mau balik karena mereka sudah terlalaikan dengan dunia. Jangan kita menjadi orang tua yang menyesal untuk hari kemudian. Terkadang kita terlalu fokus kepada anak kita di masa depan mereka, bagaimana nanti mereka dan bagaimana. Sesungguhnya ketahuilah wahai saudariku, rizki anak-anak kita telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki kita telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum Allah jamin adalah apakah kita dan anak-anak kita berada di surga atau sebaliknya, wal'iyadu billah, berada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Saya nasihatkan diri saya dan teman-teman semuanya, jangan pernah kita hitung-hitungan untuk mendidik anak kita, terutama dalam memberitahu anak kita, dalam mengajarkan anak kita belajar ilmu agama. Kalau kita belum mampu untuk mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak kita, kita panggil guru yang atau ustadz atau ustadzah yang mau mengajari anak-anak kita, dan kita tidak lagi memakai hitung-hitungan.
Kalau banyak orang tua mau mengeluarkan uang untuk anak-anaknya les matematika, les bahasa Mandarin, les bahasa Inggris, tapi banyak pula dari orang tua yang masih hitung-hitungan untuk memberikan sesuatu kepada guru ngaji anak-anaknya. Padahal kalau anak tersebut pandai mengaji, anak tersebut akhlaknya bagus, anak tersebut menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, orang tuanya mendapatkan aliran pahala yang sangat luar biasa. Bisa dibayangkan, Bu, kalau anak yang tidak salih atau yang tidak salihah, ketika orang tuanya meninggal, sesama mereka kakak beradik itu ndak rukun gara-gara merebutkan harta warisan dan dunia yang akan mereka tinggalkan. Tapi anak-anak yang salih dan salihah, ketika orang tuanya meninggal dunia, yang mereka pikirkan adalah bagaimana harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya ini bisa bermanfaat untuk orang tuanya. Mereka wakafkan tanah hasil peninggalan dari orang tuanya untuk masjid. Mereka berikan harta sebagian yang telah diwariskan oleh orang tuanya untuk diinfakkan di jalan Allah, di tempat-tempat tahfidzul Quran. Mereka hajikan orang tuanya kalau orang tuanya belum berhaji. Mereka sedekahkan atas nama orang tua, dan orang tuanya akan mendapatkan aliran pahala. Sesungguhnya apa yang kita tanam hari ini dari mendidik anak-anak kita akan kita panen hasilnya ketika kita nanti di akhirat. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan diri-diri kita sebagai ibu-ibu yang salihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan suami-suami kita adalah suami-suami yang salih. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki keadaan anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada anak-anak kita untuk menjadi salih dan salihah. Dan semoga anak-anak kita menjadi manusia-manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya.